Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini aku masih bisa sharing lagi ke teman-teman semua. Seperti biasa ya, di video kali ini aku bakalan update budget untuk Oktober minggu ketiga ya teman-teman. Nah, sebelum itu, seperti biasa, aku mau evaluasi budget dulu dari minggu sebelumnya. Nah, teman-teman gimana nih? Udah pada bikin budgetingnya atau belum? Kalau aku ini baru buat ya teman-teman. Nah, sebenarnya itu rencana mau upload video itu kemarin ya. Tapi dikarenakan ada beberapa kesibukan juga dan waktu itu hari juga hujan lebat ya teman-teman. Aku juga susah ya buat voice overnya. Makanya alhamdulillah ini ada waktu luang, jadi aku sempatkan buat edit video beserta voice over dan aku langsung upload videonya. Jadi aku itu biasanya kayak gitu ya teman-teman. Misalkan di hari ini apa yang akan aku lakukan nih, kalau misalkan jadwal sekarang itu mau upload video, ya udah satu hari itu aku edit video kemudian langsung voice over. Dan aku juga nentuin biasanya aku mau upload video itu sekitaran jam 5 ya teman-teman, atau jam maghrib. Nah baru aku upload. Jadi kemarin karena itu ada beberapa juga yang harus aku lakukan kemarin ya, jadi nggak sempat buat upload videonya. Oke, ini kita lanjut dulu ya teman-teman. Aku mau evaluasi dulu budget dari minggu sebelumnya. Seperti biasa, ini aku bikin kolomnya yang mana itu ada nomor, kemudian kategori, ada budget, aktual, dan yang terakhir itu ada sisa. Nah, untuk minggu sebelumnya itu ada budget yang tersisa, yaitu untuk air galon ya teman-teman. Itu kan aku budgetkannya sebesar 30.000. Jadi alhamdulillah masih ada sisa 6.000 lagi. Kemudian ada juga itu di bagian transportasi ya teman-teman. Di sana aku juga masih tersisa 5.000. Nah, untuk transportasi ini kenapa aku budgetkan hanya 10.000? Karena memang aku itu pergi ke pasar nggak jarang ya teman-teman pakai motor itu, karena lebih dominan yang isi minyak itu suami aku. Karena pasar juga deket dari rumah, makanya kadang-kadang aku mau ke pasar itu jalan kaki. Jadi kalau misalkan hari hujan, nah baru aku tuh naik angkot ya teman-teman. Makanya untuk budget transportasi ini memang sedikit aku budgetkan. Kemudian ada juga yang minus itu di bagian groceries, yang aku budgetkan itu 50.000 ya teman-teman. Ternyata ini masih kurang. Jadi aku minus sebesar 5.000. Untuk kekurangan ini seperti biasa aku gunain dari dana tak terduga. Kemudian aku mau juga evaluasi untuk beberapa sinking funds yang aku punya ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada sinking funds lebaran, yang mana minggu lalu itu aku budgetkan 10.000 ya. Jadi untuk jumlahnya alhamdulillah itu udah terkumpul sebanyak 250.000. Nah, buat teman-teman yang belum tahu sinking funds itu apa, jadi sinking funds itu adalah semacam tabungan ya teman-teman, tabungan keinginan. Jadi kalau misalkan kita mau perlu beli sesuatu, uangnya ini kita tabungin dulu, baru kita belanjakan tanpa harus mengganggu tabungan utama kita. Jadi memang untuk sinking funds ini kita harus sabar ya teman-teman buat ngumpulin uangnya. Nah, kemudian ada juga untuk motor, itu uangnya belum kepake sama sekali ya teman-teman. Jadi jumlahnya itu udah terkumpul sebanyak 70.000. Kemudian ada untuk personal. Nah, untuk personal ini kemarin aku habis beli skincare ya teman-teman. Jadi itu habisnya sebanyak 54.000. Dan untuk sisa uangnya itu tinggal 11.000.
Nah, untuk sinking fund have fun itu uangnya juga kepake ya teman-teman, sebesar 30.000 karena kemarin itu aku habis beli makanan buat keluarga. Jadi uangnya berkurang 30.000. Untuk uang yang ada di folder ini sisanya tinggal 50.000 lagi ya teman-teman. Kemudian yang terakhir itu ada sinking funds untuk emergency. Nah, untuk sinking funds emergency ini aku isi berdasarkan nominal uang 2000-an ya teman-teman, yang mana kemarin itu kan udah terkumpul ya sebanyak 50.000. Jadi itu uangnya masih ada ya 50.000. Emergency ini maksudnya untuk dana darurat ya teman-teman. Nah, rencana aku mau masukin juga nih untuk sinking funds emergency, karena kan aku rasa uang 2000-an yang udah aku tabung itu udah terkumpul deh kayaknya sebanyak 25 lembar. Tapi untuk videonya aku bakalan update di video pas aku masukin uangnya ke dompet keuangan ya teman-teman. Jadi ditunggu aja video aku berikutnya. Untuk sisa budgetnya seperti biasa aku bakalan isi ke challenge 2000 dan challenge menabung 100 lembar uang kertas ya teman-teman. Nah, ini ada 3 lembar uang 2000-an. Jadi aku mau masukin aja ke challenge 2000 ini. Nah, rencana di minggu ini aku mau isi sinking funds emergency ya teman-teman. Seperti yang udah aku bilang, kalau sinking funds emergency itu dananya dari uang 2000-an yang aku kumpulin sebanyak 25 lembar. Jadi kalau misalkan udah pas 25 lembar, aku bakalan masukin ke sinking funds emergency. Ini ada juga uang koin, jadi aku mau masukin ke celengan koin ya teman-teman. Ini tuh udah lama banget ya celengan koin belum penuh juga sampai sekarang. Nah, buat teman-teman jangan pernah ya sepelekan uang receh ini. Jadi waktu itu aku pernah baca berita ada pedagang kelontong yang mana dia bisa beli mobil cash dari menabung uang koin loh teman-teman. Aku juga kepikiran ya, dia bisa ngumpulin uang koin itu selama 2 tahun, dan kalian bayangin dong berapa yang terkumpul itu adalah sebanyak 200 juta ya teman-teman. Nah, aku kayak wah, keren juga ya, dari uang koin bisa beli mobil cash. Jadi lebih menambah juga semangat aku buat menabung uang koin ini. Jadi kan banyak ya sebagian kita yang nyepelekan uang koin, ada yang tersimpan aja di jok motor atau di saku celana atau di dompet, bahkan ada juga yang berserakan di mana-mana ya teman-teman. Nah, sebaiknya itu jangan diremehkan ya teman-teman. Alangkah baiknya kita tabung uangnya. Nah, ini kita lanjut ya teman-teman. Aku mau buat budget Oktober minggu ketiga, yang mana di pengeluaran aku itu terdiri dari kewajiban, kemudian kebutuhan, ada untuk tambahan, dan yang terakhir itu ada untuk sinking funds ya teman-teman. Nah, untuk minggu ini ada beberapa pos yang aku kurangin. Itu kayak untuk makan ya teman-teman. Ini minggu ini aku budgetkan 170.000 karena memang ada sayur ya yang masih ada stoknya. Jadi aku gak perlu beli. Aku rasa untuk 170.000 ini mudah-mudahan cukup ya teman-teman. Karena untuk makan ini aku lebih borosnya itu ke sayuran ya teman-teman. Untuk sayur ini bahkan aku bisa nyampe 30 sampai 40 ribu lebih untuk seminggunya. Nah, kemudian ada juga nih untuk gas dan galon, dikarenakan minggu ini aku juga mau beli gas ya teman-teman,
makanya di sini aku budgetkan 50.000. Kemudian karena minggu sebelumnya juga untuk groceries ini aku minus ya 5.000, jadi aku tambah juga nih sebesar 5.000 menjadi 60.000 ya teman-teman. Nah seperti biasa, kalau misalkan semua kebutuhan dan kewajiban itu udah terpenuhi, aku bakalan masukin sisanya itu ke sinking funds. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.